Lalu ruh para nabi mengelilingi Nur Muhammad dan mengucapkan Subhanallah dan La ilaha illallah selama 100 tahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini tentang Nur Muhammad. Sebagian kisah dari kisah-kisah yang banyak beredar tentang Nur Muhammad dan bakat seseorang yang sudah ditentukan ketika masih berada di alam ruh. Dikisahkan di dekat kurungan yang digantung di pohon raksasa Sajaratul Yakin atau Sajaratul Muttaqin, Allah meletakkan sebuah cermin haya. Ketika melihat keadaan dirinya dalam cermin tadi, bukan main malunya Nur Muhammad, sehingga dari tubuhnya bercucuran keringat. Dengan kodrat dan iradatnya oleh Allah, setiap butir keringat tersebut dijadikanlah ruh manusia. Saat itu pula Allah memerintahkan mereka melakukan sujud 5 kali dalam sehari. Itulah sebabnya umat Muhammad SAW diwajibkan menjalankan sholat 5 kali dalam sehari. Nur Muhammad yang menyerupai burung merak yang indah itu kemudian oleh Allah diubah menjadi wujud manusia dalam keadaan berdiri seperti orang yang sedang melakukan sholat. Lalu Allah memerintahkan semua ruh tawaf mengelilingi kurungan mutiara Nur Muhammad sambil bertahmid dan bertasbih kepada Allah selama 100.000 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap Nur Muhammad yang membuatnya berkeringat. Dari keringat hidungnya Allah menciptakan malaikat. Kemudian dari keringat wajahnya Allah menciptakan arsy, lauhil mahfuz, qalam, dan sebagainya. Kemudian dari keringat dadanya Allah menciptakan para nabi dan rasul, ulama, dan sebagainya. Dan dari keringat punggungnya Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Baitullah, Baitul Muqaddas, dan tempat ibadah lainnya di seluruh dunia. Kemudian ruh-ruh umat Muhammad, laki-laki dan perempuan, oleh Allah diciptakan dari keringat alis Nur Muhammad. Sedangkan ruh kaum Yahudi dan Nasrani serta orang sesat lainnya diciptakan dari keringat telinga kirinya. Dan dari keringat kakinya Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Lalu Allah memerintahkan Nur Muhammad melihat nur di sekelilingnya, di depan, di belakang, di samping kiri dan kanannya. Di sekelilingnya itu ternyata terdapat nur-nur yang kelak di dunia bakal menjadi sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian Nur Muhammad bertasbih dan bertahmid kepada Allah selama 70.000 tahun. Nur para nabi oleh Allah juga diciptakan dari Nur Muhammad. Demikian pula ruh umat Muhammad diciptakan dari Nur Muhammad. Sedangkan ruh-ruh umat yang lain diciptakan dari nur nabinya masing-masing setelah tercipta ruh Muhammad itu secara bersama mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah menciptakan pijar yang berasal dari akik merah yang bening.
Dan kemudian Allah menciptakan bentuk Muhammad dan meletakkannya di atas pijar tersebut dalam posisi berdiri seperti sedang mengerjakan sholat. Lalu ruh para nabi mengelilingi Nur Muhammad dan mengucapkan Subhanallah dan La ilaha illallah selama 100 tahun. Allah memerintahkan ruh-ruh tersebut memandangi Nur Muhammad, tetapi ternyata hasil penglihatan mereka tidak sama. Ada yang hanya bisa melihat kepalanya, ada yang hanya bisa melihat matanya, dan bisa melihat bagian-bagian lainnya. Ruh-ruh yang bisa melihat kepala Nur Muhammad kelak di dunia bakal menjadi pembesar, menjadi raja, presiden, atau lainnya. Kemudian yang dapat melihat keningnya kelak bakal menjadi raja yang adil, bijaksana. Dan kemudian yang bisa melihat matanya akan mampu menghafal Al-Quran. Dan juga kemudian yang bisa melihat alisnya akan menjadi seorang pelukis. Sedangkan yang melihat telinganya bakal menjadi orang yang getol menuntut ilmu pengetahuan, akan suka menuntut ilmu pengetahuan, dan menjadi orang yang gemar berbuat kebajikan terhadap sesama. Ketika dia melihat pipinya saja, yang melihat bibirnya bakal menjadi pegawai raja. Kemudian yang bisa melihat hidungnya akan menjadi ahli hukum, tabib atau cendekiawan. Dan yang dapat melihat mulutnya bakal menjadi orang yang gemar berpuasa. Ruh yang bisa melihat gigi Nur Muhammad akan menjadi orang tercantik di dunia. Kemudian yang melihat lidahnya bakal menjadi utusan raja. Yang bisa melihat tenggorokannya akan menjadi penasihat, dai atau muazzin. Kemudian yang dapat melihat janggutnya bakal menjadi orang yang suka berjihad di jalan Allah. Yang bisa melihat tengkuknya bakal menjadi orang yang pintar berdagang. Yang bisa melihat lengannya akan menjadi penembak atau pemanah ulung atau penunggang kuda. Yang hanya melihat lengan kanannya bakal menjadi ahli menangkap ikan. Jika hanya melihat lengan kirinya akan menjadi penjahit. Dan yang bisa melihat telapak tangan kanannya bakal menjadi pengrajin emas atau tukang timbangan. Begitu pula yang hanya melihat telapak tangan kirinya akan menjadi tukang timbangan. Yang mampu melihat kedua lengannya bakal menjadi dermawan. Dan yang bisa melihat punggung tangan kanannya akan menjadi orang kaya dan ahli memasak. Kemudian lagi, yang melihat punggung tangan kirinya bakal menjadi orang kikir. Dan yang hanya melihat ruas jari kanannya akan menjadi ahli menjahit. Dan yang hanya melihat ruas jari kirinya bakal menjadi juru tulis. Dan yang bisa melihat dadanya bakal menjadi alim ulama, pengarang atau filsuf. Sedangkan yang bisa melihat punggung Nur Muhammad kelak akan menjadi orang soleh yang berbakti kepada Allah. Yang melihat lambungnya akan menjadi mujahid. Dan yang mampu melihat perutnya bakal menjadi orang yang tidak serakah terhadap kesenangan dunia. Kemudian yang mampu melihat kedua lututnya bakal menjadi orang yang rajin mengerjakan sholat. Dan yang mampu melihat kedua kakinya bakal menjadi pemburu ulung. Dan lagi yang bisa melihat telapak kakinya bakal menjadi pengembara dunia. Dan juga yang bisa melihat bayangannya bakal menjadi penyanyi, penari, atau pemusik. Demikianlah
setiap ruh tidak sama dalam melihat Nur Muhammad. Begitu pula ruh kita waktu itu telah pula menyaksikan Nur Muhammad. Jika pada waktu itu ruh itu bisa melihat lebih dari satu anggota Nur Muhammad, berarti di dunia ia akan membawa dan mempunyai lebih dari satu macam bakat. Sebaliknya, bila pada waktu itu ruh tidak mampu melihat apa-apa di dunia, pastilah ia tidak akan memiliki kecakapan apa-apa. Jelasnya, bakat seseorang di dunia ini telah tampak atau telah ditetapkan semenjak masih berada di alam ruh, salah satu alam yang dijalani semua manusia. Allah Ta'ala menjadikan 4 alam bagi manusia, dan manusia berpindah-pindah dari satu alam ke alam lainnya. Keempat alam tersebut adalah: yang pertama, alam ruh. Pada tahap ini, manusia belum berwujud atau belum memiliki wujud kasar. Aktivitas ruh pada saat itu hanyalah bertasbih kepada Allah. Kemudian alam nyata atau alam dunia, yaitu mulai umur sedetik di dalam rahim ibunya hingga pada matinya. Kemudian yang ketiga, alam barzah atau alam kubur, yaitu alam yang tersembunyi dari pandangan manusia. Dalam alam ini, ruh sudah berpisah dengan raganya. Kemudian yang keempat, alam akhirat. Di alam ini, ruh dan raga menyatu kembali. Akhirat merupakan alam terakhir dan kekal bagi seluruh makhluk Allah. Alam dunialah yang menjadi medium bagi pengembangan dan pelaksanaan bakat seseorang. Demikianlah wawasan tambahan cerita-cerita tentang Nur Muhammad, cerita-cerita lainnya yang tersebar di masyarakat. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.